Di masa remajanya, Namo adalah anak yang pendiam, tak mudah bergaul, namun nilai akademisnya sangatlah bagus. Sedangkan Nakwon, yang merupakan putri dari seorang artis terkenal, adalah seorang yang ceria dan banyak bicara. Berkat ketekunan dan sifat penyayang Nakwon, Namo mulai mau membuka hati. Nakwon adalah teman sekaligus cinta pertama Namo. Sayangnya, keduanya terpisah setelah ayah Namo, Yoon Hee-jae, yang seorang psikopat, membunuh orang tua Nakwon. Nakwon sendiri selamat berkat bantuan Namo, yang kemudian juga melaporkan ayahnya sendiri ke polisi. Sehingga Hee-jae berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah peristiwa yang mengerikan sekaligus menyedihkan itu, Nakwon mengganti namanya menjadi Han Jae-hee dan merintis karir sebagai artis seperti ibunya. Ia mengganti nama agar tidak hidup di bawah bayang-bayang kematian orang tuanya. Sedangkan Namo mengganti namanya menjadi Chae Do-jin dan bergabung di Akademi Kepolisian sebagai detektif. Ia ingin menebus dosa-dosa ayahnya, namun orang tetap menilainya sebagai anak pembunuh. Meskipun begitu, ia menghadapi semuanya dengan sabar dan bertekad untuk membuktikan kalau dia dan ayahnya sangat berbeda. Dan untungnya, dia memiliki dua sahabat baik di tempat dirinya bertugas, yang sangat mengenal kepribadiannya. Selain itu, Namo juga memiliki Yi Seuk sebagai figur seorang ayah. Yi Seuk adalah seorang detektif polisi yang menangani kasus pembunuhan orang tua Nakwon, dan Namo juga mendapatkan dukungan dan kasih sayang dari ibu dan adik tirinya. 12 tahun kemudian, Namo dan Nakwon kembali bertemu. Mereka dipertemukan kembali karena ayah Namo menerbitkan sebuah buku biografi yang menjadi kontroversi. Para keluarga korban menolak keras diterbitkannya buku tersebut. Namun reporter Park Hye-young yang membantu ayah Namo menerbitkan buku tersebut terus maju pantang mundur. Padahal isi bukunya adalah tentang kebohongan belaka yang mengisyaratkan kalau ayah Namo, si pembunuh berantai itu, telah bertobat. Dia hanyalah korban kekerasan orang tuanya, dan dia juga sangat menyayangi anak dan istrinya. Park Hyang sengaja mempublikasikan cerita yang berbeda untuk mengangkat namanya sebagai pembawa berita nomor 1 di Korea. Setelah ia berhasil menjadi pembawa berita nomor 1, dia memutuskan untuk mengangkat cerita yang sesungguhnya. Tentu saja, hal ini membuat ayah Namo menjadi marah. Ia meminta Seung-woo, temannya dalam penjara yang sudah dibebaskan untuk membunuh Park Hye-young. Seung-woo, yang juga seorang psikopat yang menganggap ayah Namo sebagai idolanya, meniru semua trik kejahatan yang dilakukan ayah Namo, yaitu membunuh dengan menggunakan palu. Dan dia juga yang menjadi tangan ayah Namo di dunia luar. Dengan wajah imut dan polosnya, Seung-woo melakukan semua pekerjaan kotor yang membuat Hyun-mo, adik Namo, menjadi kambing hitam. Hyun-mo yang memang sudah bermasalah sejak kecil pernah dipenjara. Ditambah lagi, predikat anak seorang pembunuh yang disandangnya menjadikan ia seorang buronan polisi. Padahal, Hyun-mo tak pernah tega membunuh orang. Pada suatu hari, Nakwon mendapatkan paket yang berisi sebuah palu yang berlumuran darah, yang menyebabkan dirinya jatuh pingsan. Ia teringat kembali kejadian 12 tahun yang lalu yang menewaskan kedua orang tuanya. Nakwon kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi, dan disinilah ia kembali bertemu dengan Namo, yang kemudian menangani kasus Nakwon tersebut, sekaligus menjadi pelindung bagi dirinya. Sementara itu, ayah Namo alias Hee-jae berhasil kabur. Berita kaburnya ayah Namo membuat Nakwon dan kakak tirinya
serta ibu dan adik tiri Namo menjadi ketakutan dan cemas. Untuk itu, Namo meminta kepada rekannya untuk melindungi restoran ibu tirinya, salon tempat adik tirinya bekerja, dan juga rumah Nakwon, karena ia takut ayahnya akan membunuh orang-orang yang disayanginya. Setelah kabur dari tahanan, ayah Namo mulai membunuh satu persatu orang yang dekat dengan Namo. Dimulai dengan ayah angkat Namo, Go Yi-seok. Hu-jae merasa kalau Yi-seok telah merebut putra dan juga istrinya dari dirinya. Ia membunuh Yi-seok dengan palu seperti yang selalu dilakukannya pada semua korban-korbannya. Setelah membunuh Yi-seok, Hu-jae kembali beraksi. Kali ini korbannya Oki, ibu tiri Namo. Untungnya kakak Namo, Hyunmo, datang dan melindungi ibu tirinya dari pukulan palu ayahnya. Mereka saling melindungi. Hu-jae akhirnya kabur setelah mendengar sirene polisi dan meninggalkan keduanya dalam keadaan luka parah. Dan mereka berhasil diselamatkan. Sementara itu, polisi berhasil menangkap Seung-woo, salah satu kaki tangan Hu-jae yang juga telah banyak membunuh orang dengan meniru cara yang dilakukan Hu-jae. Di sisi lain, Nakwon yang saat itu sedang berada di pemakaman orang tuanya untuk memperingati hari wafat mereka, diculik oleh ayah Namo dengan bantuan perawat Yeon Yora. Hu-jae meminta Namo untuk datang sendiri ke tempat yang telah ditentukan. Namo segera mengabari Jaksagil kakak Nakwon tentang penculikan tersebut dan memintanya untuk melacak keberadaan Nakwon saat itu. Sementara ia sendiri akan menghadapi ayahnya. Pertemuan antara Namo dan ayahnya akhirnya terjadi setelah 12 tahun lamanya. Melihat ayahnya, Namo langsung menghampirinya dan mengacungkan palu sambil menanyakan keberadaan Nakwon. Ayah Namo, Hu-jae, mengatakan kalau Nakwon telah mati dan meminta Namo untuk membunuh dirinya karena ia rela mati di tangan putranya. Hu-jae yakin kalau darah psikopatnya menurun kepada Namo dan ia berharap Namo dapat menjadi seperti dirinya. Saat Namo mengacungkan palu dan ingin membunuh ayahnya, bayangan Nakwon mencegahnya. Ia mengurungkan niatnya, lalu membuang palunya. Ia menahan diri agar tidak terpancing oleh ayahnya, yang sejak awal memang menginginkan Namo menjadi seorang pembunuh seperti dirinya. Sementara itu, Nakwon yang diikat dan tak sadarkan diri akhirnya bangun dan berhasil melukai perawat Yora dengan suntikannya sendiri. Kemudian, dengan menggunakan HP milik perawat Yora, Nakwon berhasil menghubungi polisi dan menghampiri Namo yang sedang bertarung dengan ayahnya. Persis seperti kejadian 12 tahun yang lalu, mereka saling berpelukan dan saling melindungi. Polisi akhirnya datang dan Hu-jae akhirnya diborgol anaknya sendiri. Sayangnya, Hu-jae merebut pistol detektif Kang dan menguasainya. Namun, Namo menembak kaki ayahnya hingga tersungkur. Dengan tertangkapnya kembali Hu-jae, sang psikopat dan kaki tangannya tersebut, keadaan menjadi tenang. Kakak Namo, Hyunmo, menjalani hukuman dan melihat Namo, ibu dan adik tirinya menghadiri persidangannya. Mereka akan menunggu Hyunmo untuk kembali setelah masa hukumannya berakhir. Di sisi lain, Namo dan Nakwon menjalani hidup mereka dengan bahagia. Kali ini, hubungan mereka juga direstui oleh kakak Nakwon, Gilwon. Pandangan masyarakat tentang keluarga Namo mulai berubah, dan mereka juga tidak lagi menghakimi hubungan Namo dan Nakwon. Semuanya berakhir dengan kebahagiaan.